مولانا يا مولانا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لا تعلم متواترة ومن الهدى وآياته المتكاثرة والصلاة والسلام على أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأجر الزاهرة أما بعد ما شاء الله. قال تعالى في كتابه العظيم وأصحابه العظيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأحييناه حياة طيبة وأجزله فتوحا بأحسن ما كان يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi yang cerah kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia Baitullah rumah Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan langkah kita kepada ini kita berkelas Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sebagai amalan yang bagus supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dan berdoa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
izin. Ya Bapak Ade segala yang lainnya Bapak para sakit alhamdulillah hadir Bapak Ujang Ustaz Ujang Bapak alhamdulillah ya ada ya juga Bapak Ibu sekalian kayaknya kalau Bapak tak kebetulan akan ada yang kerja yang lupa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam nikmat iman Islam sama dunia. Kita bisa berkumpul tempat ini. Nikmat yang pertama adalah alhamdulillah Allah jadikan kita ini sebagai umat Rasulullah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang paling besar. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu nikmat yang besar-besar ini yang Allah berikan kepada kita hendaklah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah berikan kepada kita dalam macam nikmat hendaknya kita hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita gunakan hal-hal yang buruk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang melarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat adalah kita akan mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syair dikatakan ikut dari nikmatin faraha fa inna al-asru zulihat Tuhan alaihi wa syukurillah alhamdulillah sayyidul. Ketika kita mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan nikmat Allah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita usahakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, tangan, telinga, mata, semuanya kita usahakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan yang ada nilai pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan kepada hal-hal yang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat atau lambat kita akan dicapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara singkat, alhamdulillah kita hari ini sama-sama melaksanakan dan merayakan yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita pernah sering dengar kisah-kisah ini. Kita awal tentang pengajian SD kita ya perjalanan yang bagaimana pertemuan Nabi dengan yang beliau berupaya. Jadi awalnya beliau Rasulullah SAW datang ke rumah Ummu Hani ini adalah sepupu daripada Rasulullah SAW, kakak daripada Sayyidina Abu Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau jadi memang kisah-kisah ini banyak berbeda ulama ya, para sahabat banyak yang berbeda dalam meriwayatkan. Ini adalah kitab Sudus Alam Syekh Ibrahim masalahnya begitu ya. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Haram Ka'bah. Beliau ketiduran. Dia tengok oleh 3 malaikat. Itu malaikat apa? Jibril, Mikael dan satu malaikat pengawalnya. Bawa apa kau berjalan? Itu berjalan diisi dengan air jam-jam. Nabi dibelah dadanya sampai wafat, diambil hatinya, dicuci, ya. Lalu juga dibawa ke perjalanan lagi yang isinya perjalanan itu ilmu dan hikmah. Ulama mengatakan ada yang mengatakan Nabi itu dicuci, kotoran-kotoran dihilangkan. Tapi sebenarnya dia mengatakan bukan dicuci, ditambahkan. Ya, yang banyak mulia tambahkan kemuliaan. Jadi nggak ada kotoran di dalam itu. Akhirnya setelah itu dipanggilkan Buruk, dikatakan Buruk. Buruk ini kendaraannya Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Ya, soal Mi'raj. Itu yang punya sayap 2, warnanya putih. Ya, dan dia tingginya seperti lebih tinggi daripada keledai. Lebih rendah daripada bigol. Tahu bigol? Bigol itu adalah kawin silang antara Buddha dan Buddha atau salah gitu. Ya. Akhirnya setelah singkat naik berjalan.
Ini panjang dong ceritanya kata Allah tadi saya bilang tadi kalau kita ceritakan itu sampai sore habis nih. Kita ambil intinya aja ya. Akhirnya Nabi diajak satu tempat untuk melaksanakan sholat. Tempat pertama dinamakan Thayyibah, itu Madinah. Nanti akan Nabi dikatakan bahwa akan sampai untuk hijrahnya Nabi. Terus Nabi dia diajak juga ke Bethlehem, ya tempat lahir Nabi Isa, sholat 3 rakaat. Lalu Nabi diajak ke Bukit Tursina. Tempat siapa itu? Tempat Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah itu Nabi juga diperlihatkan ya tadi itu berbagai macam keadaan. Pertama Allah perlihatkan Nabi satu kelompok menanam tanaman. Namun tanaman itu ketika tanam langsung buahnya banyak. Secara singkat kata Nabi Jibril adalah orang-orang yang dulu di dunia dia mujahid fisabilillah. Juga setelah itu tercium wangi yang sangat lembab, harum. Nabi nanya lagi, harum apa ini? Nah ini adalah harum keluar daripada tubuh Siti Masukah, ya, yang dibakar oleh siapa? Oleh Fir'aun, yang ketika beliau menyisir itu istri sama anaknya jatuh sisirnya. Ya ambil sisir dengan bacaan Bismillah dan celaka Fir'aun. Dengar tuh anak yang kuat. Kamu punya Tuhan selain ayahku? Oh ada, Tuhan aku, Tuhan kamu selain Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, ya akhirnya Nabi juga diperlihatkan satu kelompok, ya, yang tadi itu berbagai macam siksaan. Alhamdulillah ada orang yang digunting lidahnya, bibirnya dengan daripada api. Siapa mereka? Mereka adalah ulama-ulama maksud yang tidak ngomong tapi ya mau ngamalin dari semuanya. Yang terbang ke sana ke sini. Ada orang yang mencakar wajahnya dan dadanya dengan kukunya, apa hancur bukan? Ya, jauh mereka kata mereka adalah orang yang sudah tiba di dunia. Alhamdulillah subhanallah. Ada orang yang tadi dikatakan yang kepalanya itu ditimpa dengan batu, hancur kepalanya, akhirnya kembali normal lagi. Oh seperti itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia yang berani melaksanakan sholat. Alhamdulillah subhanallah. Sampai juga Nabi diperlihatkan kepada orang, ya, kasih hidangan. Cuma hidangan itu ada dua macam. Ada yang nikmat, enak, lezat. Ada yang bau berbangkai, bau seperti bangkai, menjijikan. Tapi ini orang ini anehnya yang dimakan yang menjijikan tadi itu dimakan sama dia. Yang busuk dimakan. Sudah jelaskan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang di dunia alhamdulillah mempunyai istri tapi dia diajar di luar. Apa namanya? Kalau sekarang apa sebetulnya? Pelakor, main pelakor. Alhamdulillah berbuat zina. Banyak. Ada yang di lautan di samping kiram pare pakai batu, badannya itu orang yang terlibat. Alhamdulillah banyak sekali. Ya kalau diceritakan yang mengerikan, yang mungkin bisa kita baca atau kita lihat di media sosial atau lainnya. Ya, akhirnya Nabi sampai ke Baitul Maqdis, sholat, mengimami para nabi dan juga para malaikat naik ke langit. Ya, tadi bertemu dengan orang yang pertama Nabi Adam, Nabi kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Terus sampai langit ke 6 bertemu dengan Nabi Musa. Langit 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim yang tadi dikatakan beliau berpesan pada umat Nabi, sampaikan kepada umat ya Rasulullah bahwasanya ya surga itu tempat kenikmatan dan nanti di sana ada pohon-pohon yang pohon itu dikatakan dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha. Itu sering kita selalu baca, Insya Allah kita akan kalau baca itu di dunia ini dia akan dikasih kita tanam-tanaman pohon daripada surga. Insya Allah. Akhirnya Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menerima apa? Menerima sholat 5 waktu. Ya, yang tadinya 50, yang mudah mana itu Nabi itu disuruh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena kita kapal mampu katanya. Umat kamu kapal mampu untuk melaksanakan sholat 50 waktu. 5 waktu aja kita, masya Allah. Ya, 5 waktu itu 50 waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Baru kalau sedikit ada lagi. Ya, akhirnya singkat cerita sampai 5 waktu gitu. Ya, saya kerjakan 5 waktu.
Sebenarnya di dalam Isra Mi'raj ini tujuannya ada 4. Allah mengisrakan beliau Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tadi untuk mendapatkan amanat yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, Nabi dihibur hatinya. Kenapa? Karena di tahun itu Rasulullah SAW ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat cintai, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan juga paman beliau Abu Thalib. Ya, meninggal dua-duanya, 2 orang yang sangat membantu Nabi. Nabi cinta kepada keduanya. Yang ketiga, mengangkat derajat Nabi. Yang keempat, untuk menguji keimanan ya umat Nabi. Sampai-sampai kan Abu Bakar, kenapa dikatakan As-Siddiq? Beliau yang pertama yang percaya dengan kebenaran Rasulullah. Ya. Nabi setelah turun datang lagi ke Ummi Hani, ya, lalu bercerita tentang masalah Isra Mi'raj. Dia khawatir, Ummi Hani khawatir. Kenapa khawatirnya? Khawatirnya umatnya yang lain nggak percaya. Berpesan Nabi kepada beliau, Wahai berpesan kepada beliau untuk jangan cerita. Nabi keluar dari Ummi Hani untuk pulang, ternyata betul saja tuh di tengah jalan ketemu dengan Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Ditanya tuh, ditanya apa yang kau kabarkan sekarang? Nabi cerita masalah tadi Isra. Abu Jahal nggak langsung nggak bisa bilang cerah, nggak bilang apa namanya, nggak bilang untuk tidak percaya. Dia bilang gini, bagaimana kalau aku panggilkan orang-orang untuk kumpul dan kamu cerita? Tujuannya apa? Tujuan untuk menjatuhkan Nabi. Nah ini ya satu ujian yang membantu dakwahnya Nabi. Cuman dakwahnya lain niatnya. Akhirnya setelah dikumpulkan orang-orang, Nabi cerita masalah Isra Mi'raj. Ada yang bilang kepala, ada yang bilang kami gila, macam-macam. Ya. Tapi saya bahkan itu beliau yang membenarkan. Bahkan ada salah seorang juga untuk meminta kepada Nabi untuk mensifatkan apa tuh? Mensifatkan Baitul Maqdis. Akhirnya Allah gambarkan di depan Nabi itu Baitul Maqdis seperti ini. Tiang-tiangnya seperti itu, semua seperti itu. Tuh ya, pada intinya daripada hikmah Isra Mi'raj ini kita untuk menggiatkan atau mengatur, melaksanakan dengan sebaik-baiknya yang menjaga sholat 5 waktu. Ya. Karena ini pesan yang paling utama. Ya. Kita jaga keluarga kita, anak kita, mantu kita, semua orang yang di dalam rumah kita jaga. Dan jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena satu waktu kita tinggalkan daripada kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah tertulis nama kita di bentuk neraka. Dalam hadis dikatakan mantarka idza taraka rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba semua ada benar. Bulan-bulan dan mendukulna. Allah Rasulullah. Apabila seseorang baik itu laki-laki atau perempuan dia tinggalin sholat satu waktu nih, bukan dari 5 waktu, satu waktu, atau puasa satu waktu, langsung tulis namanya juga neraka, tulis di pintu neraka. Bulan mudah berdoa kalau kita sudah mau mandi. Tuh kan, kalau berapa banyak nih saudara-saudara kita yang artinya apa? Menganggap remeh, ya kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Satu waktu dengan sengaja tanpa uzur ditulis namanya juga neraka. Bulan mudah berdoa, artinya sudah daftar. Ya, sudah daftar kalau kita semua. Bahkan dalam kitab Turatul Nasiri dikatakan bahwasanya ada di neraka ada 2 lembah. Udah neraka lembah lagi. Ya. Itu lembah itu bahasa kita lembah apa? Jurang ya. Ada diisi dengan ular-ular. Yang panjangnya ular itu 1 bulan perjalanan. Satu perjalanan akhirat. 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat, 1 tahun di dunia. 1 bulan perjalanan. Yang panjangnya besar ular. Itu ular dipersiapkan untuk orang-orang yang masuk ke dalamnya dicatat. Ya, ketika dicatat ada patok ya keluar. Dan bisanya masuk ke orang tersebut. Ya, sampai 70 tahun. Sampai badannya memiliki mendidih hancur 70 tahun hidup kembali. Terus sampai hari kiamat Allah. Sampai seterusnya. Allah bersama siapa? Itu Allah sebut untuk orang-orang yang baik soleh.
Ninggalin sholat dengan sengaja. Nauzubillah subhanahu. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang perempuan yang dia udah berbuat dosa besar. Ya, dia berbuat dosa. Akhirnya pengen tobat. Bagaimana cara biar tobat? Dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia berdialog kepada beliau tentang keinginannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Musa nanya, memang dosa ini apa? Memang maksudnya apaan? Apa seperempat bilang, aku alhamdulillah dalam berbuat zina. Dalam berbuat zina aku hamil. Setelah banget aku melahirkan karena aku malu aku bunuh. Mendengar seperti itu Nabi Musa kaget. Gede banget dosanya. Ya, membunuh, berzina. Akhirnya diusir. Khilaf diusir. Nah setelah diusir, mereka Jibril turun. Ya, mengingatkan Nabi Musa. Bahwasanya kata Nabi Jibril, wahai Musa, kau yang pada tahu nih, ada orang yang lebih hina, lebih jelek, keadaannya nanti di akhirat. Ketimbang orang yang tadi berbuat zina dan membunuh. Siapa? Kata Nabi Musa, siapa tuh orangnya? Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan dari sholat, yang menjadi sholat dengan sengaja. Ya, ini orang yang sholat biasa aja, padahal dosanya lebih dahsyat daripada orang yang membunuh dan berzina. Hati-hati ya. Kita jangan sampai tuh, kita sampai untuk ninggalin tuh. Apalagi tinggal lalai pun kita jangan. Ya, ini ulama bagi dua nih tentang masalah sholat, tarikus sholat. Ada ulama mengatakan, ya sampai kafir ninggalin sholatnya. Siapa orang yang ninggalin sholat yang memang di hatinya i'tiqad bahwa sholat itu kewajiban. Ini yang tadi katakan hadis Nabi, man taraka sholata muta'ammidan aw kafara jihara. Orang yang dari sholat dengan sengaja saja sungguh dia telah kafir nyata-nyata. Ini orang yang kalau ditanya kenapa nggak sholat? Oh itu kewajiban itu kafir langsung jelas. Tapi ada orang yang memang lagi tinggal sholat karena malas tadi tuh, ya karena subuh kesiangan, ya apalagi zuhur di kerjaan, maghrib di perjalanan, isya kecapean, nggak sholat akhirnya. Nah ketiduran. Ini siapa nih? Ini yang dimaksudkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fawailul ladzina gimana? Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka. Orang yang nggak sholat, yang sholat tapi celaka. Siapa mereka? Alladzina hum yu'akhiruna sholata wa fiha. Orang-orang yang nggak sholat, tapi sholat pada di akhir waktunya. Sholat juga tapi di akhir waktunya. Atau udah kodok tadi, karena capek tidur dia. Sholat juga ini malas-malasan. Nauzubillah subhanahu. Jangan sampai seperti itu kita. Ya Allah, kita akan kewajiban kita terutama sholat. Insya Allah kalau kita akan berkah hidup dunia akhirat, kerjain sholat utamanya. Karena sholat itu dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam kita dunia dikatakan man aslaha amra akhiratihi aslahu amra dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah memberikan kebaikan dan urusan berhasilan urusan dunianya. Kalau kita pengen berhasil dunia, akhirat dulu. Insya Allah memberikan kalian yang baik, yang bagus, yang mudah semuanya. Ya, juga tadi itu ya kita selain menjaga waktu sholat, ya banyak keterangan tentang hadis Nabi Rasulullah SAW, terutama di masalah sholat. Ya, di antaranya Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bersabda apa? Ada Allah Taala khabaya wa darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaqulu ala makarih. Wa ta'budu ila masjid wa nabiyyu ba'da sholat. Ini keutamaan masa sholat. Pernah Nabi itu datang kepada sahabatnya, kata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, apakah kamu tahu apakah kalian ingin mau aku tunjukkan kepada amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan diangkat derajat Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni dosa-dosa kalian. Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Yang pertama apa? Isbaqulu al-makarim. Ya, merapikan wudu, menyempurnakan wudu ketika lagi kurang enak, lagi nggak ada air umpamanya, atau bikin yang sangat, ya lagi beriang umpamanya lagi sakit, wudu kita rapi, itu suatu pahala besar. Ya, dalam hadis, la yuqulu abdu wudu'a illa wudu'a wa tawadda.
wudunya, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang lalu akan datang. Maka sampai keluar tuh kotoran dosa-dosa dari mana-mana, dari kukunya. Man tawalla ahli huwa qala fa'al asfali. Kalau biasanya kata dengan asfali. Siapa orang berwudu dengan benar-benar wudunya. Nah sekarang butuh hati-hati nih, hati-hati wudu. Mentang-mentang keramik itu berubah apa? Berubah. Ya, dulunya lama itu air kuat. Ini air itu nih, ya, kata anaknya dulu buat masukin ke neraka cukup. Kenapa? Kan badan buang-buang air. Kita wudu di ngasal, artinya sama gitu. Kan buang banyak di keran. Itu buat masukin ke neraka cukup gitu. Karena perkataan udah mubazir. Banyak berbuat atau ilmunya semuanya. Ketika wudu kita di keran tangan ini dikeluarin, ya. Apalagi orang dulu, masya Allah orang dulu benar tuh. Pakai apa? Pakai buah. Jadi nggak ada yang keluar airnya. Bahkan pakai tujuh seperti ini obat. Ini langsung saya keluarin. Ya kalau saya keluarin beliau, wudunya di belakang kamar mandi yang bakal besar. Jadi kalau orang minta air tinggal turun ke belakang. Dimasak itu air, diminum. Sehat insya Allah. Yang kedua, kau satu foto dalam masjid. Ya, banyak melangkah ke masjid untuk sholat. Ini orang yang dapat amanah Allah Subhanahu wa taala, dapat derajat yang tinggi. Ya. Jadi ada dikisahkan seorang ulama yang bernama Ubaidillah bin Al-Hariri. Ubaidillah Al-Hariri kalau salah. Beliau selalu menjaga apa? Menjaga sholat yang dibawa dengan berjamaah di musala masjid. Suatu saat beliau ini kedatangan tamu maghrib, awal maghrib sampai isya akhirnya ditanggung pulang, dia buru-buru ke masjid. Sampai di masjid ternyata jamaah sudah selesai pelaksanaan sholat. Ya akhirnya kali masjid lain sudah selesai juga, dia pulang ke masjid rumah tadi. Dengan merasa agak apa? Gak enak, menyesal. Karena apa? Telat daripada jamaah. Ya, karena benar menjaga jamaah. Kita udah begitu belum? Kita datang, ada baru dulu kita makan tomat. Atau nanti di rumahnya sholatnya. Oh jangan nih, masya Allah nih. Kalau kata Nabi, la sholat ada di masjid. Ya la sholat ada di masjid. Nggak sempurna orang yang datang ke masjid atau datang ke sholatnya di rumah. Mereka di masjid yang sholat, kita orang laki. Kalau kita laki sholat di rumah, tak pakai punanya. Ya kayak berbuat. Tuh, akhirnya deh pulang. Terikat dengan sabda Nabi, sholat sendiri itu berjamaah melebihi daripada sholat 27 derajat. Akhirnya dia sholat 27 malam itu sholat isya 27 kali untuk menutupi pahalanya. Setelah sholat capek tidur. Setelah tidur dia seakan-akan bersama apa? Dia mau naik kuda. Baru-baru tapi dia di belakang nih. Di belakang selalu ketinggalan, malu kuda itu banyak masih ketinggalan, asli di belakang. Enggak ketinggalan sama yang lain. Ada di jamaah atau rombongan itu boleh di belakang. Alhamdulillah kamu tidak akan mampu untuk menyusul kami. Kenapa? Karena malam ini kau sholat sendiri. Walaupun di belakang 70 nggak terbanding. Makanya kalau kita sholat, insya Allah kita berjamaah diterima sholat kita. Kalau sendiri paling kita yang diterima yang apa? Yang husunya doang. Kapan kita husu? Kayak takbir doang. Allahu Akbar. Kesananya di kemana? Ke motor, pekerjaan, ke pasar, ya. Utang apa lagi kalau banyak? Kita lihat tuh. Ya. Juga salah satu sahabat Nabi. Ini buat target kita. Namanya Abdullah bin Maktum. Beliau matanya buka. Di masa tua ini izin kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, aku mata buta, bisik rumah. Udah ada jalan, udah ada semoyokan dari udah tua, jadi kayak bojang ya. Izin kepada Nabi Muhammad untuk tidak sholat bersama Nabi di masjid beliau. Dengan mendengar alasannya, dia mempersilahkan. Tapi ketika beliau keluar dari rumah Nabi, panggil lagi. Wahai Abdullah bin Maktum, apakah kamu mendengar suara azan dari bangkau? Ya, aku mendengar. Kalau gitu, kita tetap sholat bersama kami. Nabi tak mengizinkan. Walaupun dalam mata kita, bisik dalam mata.
tetap disuruh masa sholat di rumah di masjid. Paling kita kalau sehat harus di masjid. Kalau paksakan, agar kita ibadah kita benar-benar sempurna. Dan yang terakhir adalah apa? Dalam tersebut inti sholat pada sholat. Itulah ya. Maksudnya apa? Menunggu sholat setelah waktu sholat maksudnya keterkaitan dengan hati kita. Jadi usahakan walaupun kita ada pekerjaan di pasar, menjalankan hati kita tetap apa? Untuk selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan sholat terkaitan hati kita. Jangan sampai lupa di hati kita, ya. Jadi kalau kita kemana-mana kita persiapkan pakaian untuk sholat. Kalau kita mau sampai menjalankan istri kita sudah kita, jadi kita harus persiapkan untuk sholat. Dan mudah-mudahan acara ini benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmat yang segitu dapat apa kita sempurna. Kita baca sekali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita dengan segala walafiat bertemu dengan Rasulullah Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kepada kita segala bersyukur mudahkan dan segala kekuatan yang kita. Dunia wa ala Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. يا مولانا يا سميع دعاء